Shalom, salam jumpa kembali kita pada hari ini dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat Cara Menafsirkan Alkitab. Yang pada hari ini kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-12 dengan judul Berhadapan dengan Ayat-Ayat yang Sulit. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami sedia kembali mempelajari pelajaran-Mu dalam seri cara menafsirkan Alkitab. Dan hari ini kami kembali akan mempelajari pelajaran yang diberkati ini. Roh Kudus-Mu menolong kami mengerti, sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-12 dengan judul Berhadapan dengan ayat-ayat yang sulit. Sebelum kita masuk lagi lebih jauh, kita membaca ayat tema kita yang terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan ayat 16. Saudara-saudara yang punya Alkitab yang ada di rumah, silakan membuka Alkitab saudara. Kalaupun saudara ada di jalan, silakan buka gadget saudara dan buka ayat Alkitabnya. Sekali lagi terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan ayat 16. Demikian. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, surat Paulus. Dengarkan apa yang Petrus sampaikan. Dia katakan demikian, ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah saudaraku, ada hal yang menarik dari ayat ini. Apa yang dia sampaikan bahwa Petrus sebutkan bahwa di dalam Alkitab, apalagi hal-hal yang ditulis oleh Paulus katanya, dikatakan ada hal-hal yang sukar dipahami. Maksud dari Petrus adalah di dalam Alkitab kita ini ada hal-hal yang sukar dipahami. Kalau berbicara ada hal-hal berarti tidak semua yang sukar. Ya, hanya beberapa. Ya. Tapi kadangkala hal-hal kecil ini ya bagi mereka katanya yang tidak memahaminya, ya, bagi mereka yang tidak memahaminya, yang kedua, yang tidak teguh imannya, disebutkan oleh Petrus, mereka memutarbalikkan kebenaran itu, sehingga menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri, dan tentunya menjadi kebinasaan bagi banyak orang. Jadi sekali lagi saudara, saya mau amarkan kepada saudara-saudara yang menyaksikan program ini. Kita ada dalam seri cara menafsirkan Alkitab. Dan judul kita hari ini yaitu kita berhadapan dengan ayat-ayat yang sulit. Nah jika kita berhadapan dengan ayat-ayat yang sulit dan kita salah menafsirkannya. Ingat, saya sudah sampaikan yang lalu, menafsirkan itu memberikan opini
atau penjelasan atau pendapat dari apa yang saudara dan saya baca dari kitab atau dari firman Tuhan ini. Kita sampaikan opini kita. Dan kalau kita salah, ya, itu akan sangat mempengaruhi banyak orang. Itu karena opini. Nah, hati-hati. Hari ini kita akan belajar tentang ayat-ayat yang sulit. Bagaimana menghadapi atau berhadapan dengan ayat-ayat yang sulit. Itu perlu saudara tahu. Sangat berbahaya jika kita katanya berhadapan dengan ayat yang sulit dan kita tidak pahami. Lalu karena kita tidak pahami, kita putar balikan arti yang sesungguhnya. Nah, ini perlu hati-hati. Nah, untuk itu hari ini ada amaran yang akan diberikan kepada kita sekaligus nasihat bagi kita untuk menafsirkan Alkitab dalam cara atau dalam metode yang saya sudah sebutkan yang lalu, yaitu metode gramatikal historis Alkitabiah atau metode historisisme. Nah, sekali lagi saudaraku, belajar metode historisisme sudah saya sampaikan yang lalu bahwa kita harus melihat katanya, melihat apa? Bahasa, kemudian melihat teks dan konteks. Nah, tentu kalau kita bicara melihat bahasa itu kita study word namanya. Belajar kata-kata. Apa yang disebutkan oleh kata ini? Apa maksudnya kata ini? Sesudah itu kita melihat kalimat, ya. Kalimat ini adalah konteks dari kata-kata itu atau bahasa. Nah, konteks dari kata-kata itu yang itu adalah kalimat, itu namanya penjelasan dari kalimat itu, dari kata-kata itu. Lalu kalimat ini penjelasannya atau konteksnya adalah kalimat keseluruhan. Nah, kalimat keseluruhan itu termasuk di sana adalah perikop, pasal-pasal. Jadi kita harus melihat lebih luas sehingga kita mengerti arti dari apa yang kita bicarakan. Itulah metode gramatikal historis Alkitabiah atau yang kita pelajari yang sabat yang lalu, metode historisisme. Nah, itu sama itu. Nah, sekarang kalau kita berhadapan dengan ayat-ayat yang sulit, nah, bagaimana cara kita menangani kesulitan itu? Nah, seperti contoh ketika saudara berhadapan dengan apa yang disebut ayat yang kontradiksi. Nah, ini perlu saudara tahu. Nah, saya beri contoh tentang ayat yang kontradiksi ini. Kita perlu hati-hati. Ya. Contoh case yang saya mau sampaikan, apa yang disampaikan dalam Kejadian pasal 9. Saudara yang punya Alkitab boleh buka Kejadian pasal 9. Ayat yang ketiga. Apa yang disebutkan di sana? Ayat yang ketiga. Mari saya baca. Saudara yang punya Alkitab buka. Dan sudah lihat apakah saya membacanya dari kata-kata atau kalimat yang ada dari dalam firman ini. Mari kita baca ayat 3 dari Kejadian pasal 9. Demikian, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, banyak orang salah mengerti apa yang disebutkan dalam Kejadian pasal 9 ayat 3 ini. Kenapa? Disebutkan di sini bahwa segala yang bergerak, yang hidup menjadi makananmu. Saya katakan tadi, metode belajar kita adalah kita harus melihat konteks dari perikop itu. Kalau boleh pasal-pasal dikaitkan. Lebih luas lagi buku-buku, semua buku-buku yang ada di dalam firman Tuhan ini. Kita harus melihat. Nah, pasal 9 menyebutkan bahwa semua yang bergerak menjadi makanan kita. Pertanyaan penting adalah, kalau demikian, apakah
ya, yang Tuhan sebutkan dalam Kejadian pasal 7, ya. Pasal 7. Ini peristiwa air bah. Dengarkan saya baca. Lalu firman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang Saman ini. Perhatikan ayat yang kedua. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Nah saudaraku, dalam Kejadian pasal 7 ini ayat 2, ketika Nuh akan masuk ke dalam bahtera, Tuhan mengatakan kepadanya untuk memasukkan binatang halal 7 pasang, jantan dan betina. Kemudian haram 1 pasang, jantan dan betina. Nah, dalam Kejadian 9, saudara perhatikan, dia sebutkan dalam ayat 3, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Pertanyaan penting adalah, apakah Tuhan bermain-main di sini? Di Kejadian pasal 7 dia katakan ada yang haram dan ada yang halal. Lalu kita, beberapa orang, memberikan kesimpulan bahwa Kejadian pasal 9 ini Tuhan izinkan semua dimakan, termasuk haram. Apakah demikian? Kalau terjadi kontradiksi seperti ini, siapa yang salah? Saya mau katakan, Alkitab tidak pernah salah. Kalau terjadi kontradiksi, itu karena saya atau karena saudara yang belum memahaminya, yang belum mengerti. Nah, saya katakan dalam menafsirkan Alkitab kita harus selalu melihat konteks. Konteks di sana adalah termasuk kita membandingkan buku yang satu, kitab yang satu, pasal yang satu dengan yang lainnya. Sehingga kita dapat artinya. Nah, kalau demikian, mana pasal antara pasal 9 dan pasal 7 ini yang salah? Tidak ada yang salah. Yang salah adalah kita masih salah dalam mengerti. Pasal 9 tidak mengizinkan bahwa kita bisa makan haram. Tidak. Dan Nuh sangat tahu itu. Karena kalau pasal 9 ini menyebutkan bahwa haram tidak ada lagi, semua bisa dimakan, itu artinya Imamat pasal 11 tidak lagi dijelaskan oleh Tuhan untuk haram dan halal. Kalau saudara membuka Imamat pasal 11, di situ diberikan rentetan nama-nama binatang, baik di darat dan di laut, bahkan di udara. Disebutkan bahwa inilah tipe-tipe yang tidak boleh dimakan. Dan jelas sekali. Kalau kita sepakat mengatakan, ya, pasal 9 ini, ya, haram tidak ada lagi. Bagaimana dengan Imamat pasal 11? Tentu Tuhan tidak perlu tulis soal haram di sana. Tapi Tuhan menulisnya untuk bangsa Israel. Nuh, ya, saya mau katakan jauh sebelum bangsa Israel. Nuh sudah ada. Dan Tuhan melarangnya untuk tidak memakan makanan haram. Tapi sananya saudara katakan bisa makanan haram. Kita harus sepakat dengan ayat selanjutnya. Apa yang ayat selanjutnya katakan? Ya. Dalam ayat 3. Maksudnya kalimat selanjutnya. Dia katakan, semua yang bergerak, yang hidup akan menjadi makanan. Aku telah memberikan semuanya kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Kalau saudara sepakat semua yang bergerak dimakan, berarti semua yang hijau juga dimakan. Saya pikir kita tidak sepakat. Apakah saudara asal saja mengambil yang hijau? Pohon-pohon yang hijau, ya daun yang hijau, semua bisa dimakan? Tidak mungkin. Ya. Jadi kalau kita berpendapat haram sudah tidak ada lagi. Kita perlu pertimbangkan ini. Karena Nuh tahu betul
mana yang haram dan mana yang halal. Tentu yang bergerak yang dimaksudkan Tuhan, dan Nuh sangat pahami itu. Yang bergerak yang dimaksudkan Tuhan menjadi makananmu adalah yang bergerak yang ada dalam klasifikasi halal dari pandangan Tuhan yang dia sampaikan kepada Nuh. Oke, saya pikir kita mengerti soal ini. Tapi ada juga pendapat bahwa Kisah pasal 10 sudah menjelaskan bahwa haram sudah bisa. Apa Kisah pasal 10 sebutkan? Kalau saudara baca Kisah pasal 10, di sana diterangkan soal Petrus dalam penglihatan yang Tuhan beri kepada Petrus. Apa yang disampaikan di sana? Sudah boleh baca Kisah pasal 10. Petrus melihat dalam penglihatan binatang-binatang berkaki 4. Ya. Dan penglihatan itu adalah binatang-binatang haram. Lalu Tuhan katakan kepada Petrus, Petrus, sembelilah dan makanlah ini. Dalam penglihatan, bukan nyata. Ini penglihatan. Lalu Petrus katakan, Tuhan, sejak lahir, jangankan makan, dikatakan. Aku belum pernah menjamah jenis binatang seperti ini. Jangankan makan, kata. Jamah saja. Petrus tidak pernah. Lalu apa yang Tuhan katakan? Apa yang aku halalkan, jangan engkau haramkan. Ini juga disalah mengerti oleh banyak orang. Mereka berpikir bahwa yang haram itu sudah tidak ada lagi. Tapi mari kita lihat konteks Kisah pasal 10 itu. Dia bukan berbicara soal makanan. Konteksnya bukan soal makanan. Konteks di sana adalah konteks antara pertemuan dari cerita Petrus bertemu dengan Cornelius. Nah, ceritanya adalah konsep orang Yahudi bahwa orang di luar Yahudi adalah haram. Itu konsep mereka. Kenapa? Karena menyangkut keselamatan. Ya, tidak ada bagian bagi orang lain selain orang Yahudi. Nah, pandangan ini begitu merasuk kehidupan orang Yahudi, termasuk Petrus di sana. Dan penglihatan itu datang kepadanya. Tuhan katakan, apa yang aku halalkan, jangan engkau haramkan. Yang dia maksudkan bukan makanan. Sementara Petrus merenung-renungkan penglihatan itu, tiba-tiba ada 3 orang mengetuk pintunya di Yope. Lalu memanggil Petrus untuk bertemu dengan Cornelius. Di mana? Di Kaisarea. Lalu mereka pergi. Dan kalau saudara baca konteks cerita itu, penjelasan dari cerita itu, Petrus akhirnya pada akhir pertemuan itu dia bilang, baru aku mengerti yang Tuhan maksudkan. Apa yang ia halalkan, jangan engkau haramkan, adalah menyangkut penginjilan. Ya, menyangkut penyampaian kabar baik, bahwa kabar baik ini bukan hanya untuk orang Israel, tapi semua bangsa. Dan Petrus bilang, aku baru mengerti. Jadi Kisah pasal 10 bukan berbicara soal haram dan halal, tapi berbicara bagaimana kita bersama bertemu menyampaikan firman kepada orang yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang kafir, yang najis, yang haram dan tidak tahir. Bagi Tuhan, semua harus diselamatkan. Itu cara Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi kita perlu hati-hati bila mana kita melihat ayat-ayat yang sepertinya kontradiksi. Ya, yang berikut, ketika saudara berhadapan dengan ayat yang sulit, ya, karena kita sedang berbicara metode, maka kita harus jujur dan hati-hati. Ya, sekali lagi. Kedua, dari berhadapan dengan ayat-ayat yang sulit, termasuk ayat di sana kontradiksi, yang saudara perlu perhatikan adalah ketika sudah bertemu dengan ayat yang sulit ataupun kontradiksi, saudara harus jujur dan hati-hati. Apa maksudnya jujur? Ya, jujur adalah menjaga kita agar tidak, katanya, ya, menghindari kesulitan atau berusaha mengaburkannya.
Itu maksudnya. Jujur dan hati-hati artinya kita tidak menghindar dari kesulitan atau berusaha mengaburkannya. Jujur dan hati-hati artinya begini, saudara. Ketika saudara bertemu dengan ayat yang sulit, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Jangan cepat-cepat berpikir bahwa pendapat saudara sudah benar. Jangan terlalu dangkal. Alkitab kita ini dalam maksudnya. Ini firman Tuhan. Bila saudara belum mengerti, adalah lebih baik saudara menunggu. Dengarkan apa yang saya mau katakan. Efek positif dari bersikap jujur dalam mempelajari Alkitab itu dapat membangun kepercayaan. Lebih jauh dikatakan. Lebih baik mengatakan bahwa Anda tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan atau menjelaskan ayat secara akurat daripada mencoba hanya mengatakan apa yang ingin Anda katakan yang mungkin bukan yang sebenarnya. Jauh lebih baik saudara tidak berkata. Diam, sabar, tunggu. Mengerti dalam, mengerti sepenuhnya, baru membagikan itu kepada orang. Itu jauh lebih baik daripada saudara cepat berkata. Lalu akhirnya saudara salah dalam berkata, salah dalam memberikan opini, salah dalam memberikan jawaban. Perlu hati-hati. Jadi kalau saudara menghadapi ayat yang sulit, ini amaran untuk kita. Yang berikut, ketika saudara berhadapan dengan ayat yang sulit katanya, saudara dan saya perlu rendah hati. Oke. Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai 10. Ai Allah katanya, Allah menentang orang yang congkak. Tetapi katanya, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dia katakan, Tuhan akan mendengar orang yang merendahkan diri di hadapannya, memohon kepadanya, memohon pertolongan Tuhan agar membuka pikirannya untuk mengerti firman ini. Yang sulit itu maksudnya, firman yang sulit untuk saudara mengerti. Saudara datang pada Tuhan, sampaikan permohonan saudara, minta hikmat kepadanya. Dan saya yakin Tuhan akan menolong saudara. Oh, luar biasa. Ya, mereka yang menyadari bahwa mereka bukanlah ukuran dari segala-galanya perlu sadar ini. Ya, rendah hati artinya menyadari bahwa kita bukanlah ukuran dari segala-galanya. Kita manusia biasa. Tuhan katakan kamu kain lara. Ya, kita kain kotor. Tapi banyak orang kadang-kala sombong dan merasa hebat. Sudah tahu kenapa muncul kaum ateis? Dahulunya kaum ini hanya yang disebut teisme. Teisme artinya orang yang mempelajari atau ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Sudah tahu kenapa muncul ateis? Oleh karena mereka terlalu banyak mengandalkan logika berpikir. Kehebatan berpikir harus dibuktikan secara ilmiah, secara logis, secara ilmu pengetahuan. Baru mereka menerimanya firman ini. Dan akhirnya mereka memisahkan diri dari kelompok teis yang menggunakan iman, percaya, menjadikan Alkitab sumber otoritas, menjadikan Alkitab sumber teologi, menjadikan Alkitab semua opini mereka keluar dari apa yang Alkitab inginkan. Itu namanya kelompok teisme. Nah saudaraku, hati-hati ketika kita mulai sombong dan merasa hebat. Tapi itulah kita. Tapi saya mau katakan, mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Yang berikut, kalau saudara menghadapi ayat yang sulit, katanya harus selalu punya tekad dan kesabaran. Galatia 6 ayat 9 dia sebutkan, jangan jemu-jemu katanya. Dan jangan menjadi lemah. Artinya kita harus selalu tekun belajar firman. Kalau kita sudah mulai merasa sulit, kita mulai baca. Tekun artinya kita membaca semua hal-hal yang berkaitan yang kita mau cari. Sesuai dengan judul atau
masalah yang kita mau cari untuk cari jalan keluar. Kita buka buku, kita bandingkan dengan buku yang lain, ya, termasuk Alkitab pasal-pasalnya yang berhubungan dengan konten apa yang kita mau bicarakan, apa yang menjadi masalah dalam pikiran kita. Kita harus cari itu, ya, kaitkan satu dengan yang lain, sehingga kita akan temukan hal yang menjadi kerinduan kita, yang Tuhan inginkan, apa yang kita cari. Itulah sebabnya Matius pasal 5 katakan, berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, kita perlu tekun, tidak jemu-jemu, dan tidak menjadi lemah untuk cari tahu hal-hal yang sulit. Dan yang terakhir, bila mana saudara berhadapan dengan ayat-ayat yang sulit, katanya, hadapi itu secara alkitabiah dan berdoa. Saudaraku, apa maksudnya secara alkitabiah? Sekali lagi saya katakan yang lalu, saudara selalu terikat dengan konteks. Baca konteksnya, ya, baca arti bahasanya apa. Kemudian saudara lanjut ke kalimat. Penjelasan dari kata-kata itu adalah kalimat. Kemudian kalimat itu keseluruhan. Sudah baca pasalnya, perikopnya. Kalau belum dapat, mungkin saudara masih bingung. Baca buku yang lain di dalam Alkitab. Bandingkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian datang kepada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Saudara baca semua, saling kaitkan dan mengaitkan dengan apa yang saudara sedang bahas. Saya yakin, bila mana itu saudara buat, saudara akan diterangi. Tapi segala-galanya, saudaraku, saya mau katakan, segala-galanya adalah berdoa. Sehingga kita akan temukan jawaban yang memuaskan. Kalau ada kontradiksi, sekali lagi, kalau ada hal yang membingungkan saudara, teruslah dan terus cari hal yang benar itu. Saya kasih contoh, saudara. Banyak orang salah mengerti dengan sabat. 10 hukum. Hukum keempat katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7, saudaraku, berhenti. Engkau sendiri, binatang peliharaan, hambamu, baik laki-laki atau berhenti semua. Tapi orang berkata, itu sudah dipalangkan. Saudara baca ayat. Kalau itu sudah dipalangkan, ketika Yesus datang, kalau saudara baca Lukas 4 ayat 16, seperti biasanya dia masuk ke rumah ibadah membaca firman. Ini kebiasaan, bukan kebetulan. Kalau itu sudah dipalangkan, bagaimana mungkin Yesus menjadi kebiasaan? Lalu kalau itu, ada orang juga kata itu di zaman Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, Sabat sudah tidak ada lagi. Ini kontradiksi, saudara. Ini ayat yang sulit mungkin bagi saudara. Kalau Yesus sudah palangkan, Paulus datang sesudah Yesus. Bagaimana? Sudah baca buku Kisah. Paulus menguduskan Sabat. Ada orang juga katakan Sabat itu untuk orang Yahudi. Itu Sabat Yahudi, bukan untuk kami. Markus pasal 2, saudara baca di sana. Yesus sendiri katakan, Sabat dijadikan untuk manusia. Ya, Sabat dijadikan bukan untuk orang Yahudi. Karena Kejadian pasal 1, pasal 2, ketika Sabat itu dibuat, orang Yahudi belum ada. Ya, Adam dan Hawa itu bukan orang Yahudi. Ya. Jadi tidak ada alasan mengatakan, dengan semua alasan yang kita buat, kita perlu hati-hati. Karena Alkitab menerangkan sendiri. Dari Kejadian pasal 2, dia berbicara tentang banyak hal, ya, tentang Sabat. Datang kepada nabi-nabi. Datang, kalau saudara baca Yeskiel pasal 20, ya, sudah boleh baca di sana. Disebutkan tentang hari-hari Sabatku, ya, menjadi peringatan antara aku dan kamu. Luar biasa, saudaraku. Yesaya 66 dikatakan Sabat berganti Sabat. Di surga nanti akan ada Sabat. Luar biasa. Jadi kalau saudara bertemu dengan ayat-ayat yang kontradiksi, mari kita baca. Dan Alkitab akan menjawab dirinya sendiri. Jadi mari kita baca, bandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Lebih dari segalanya,
Mari kita berdoa sehingga Tuhan menolong kita ketika kita bertemu dengan ayat-ayat yang sulit. Saya mau katakan saudara, kesalahan yang saudara buat dalam menafsirkan Alkitab, kesalahan yang saudara dan saya buat dalam memberikan opini, pendapat tentang firman Tuhan ini akan sangat mempengaruhi generasi-generasi yang akan datang. Dan bila mereka binasa, Yeskiel menyebutkan, darah mereka akan kita tanggung. Saya tidak mau menanggung darah saudara. Saya mau menanggung saudara untuk mengabarkan firman ini agar kita selamat. Mari kita berhati-hati dalam menafsirkan Alkitab. Tuhan memberkati saudara adalah doa saya. Amin. Mari kita akan tunduk kepala. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara sehingga kita ketika bertemu dengan ayat-ayat yang sulit, kita diberikan pemahaman oleh Roh Kudus. Kita mengerti dan akhirnya kita membanggakan Tuhan. Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Banyak orang yang mengerti dan mereka dibawa kepada yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, oh Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena kami boleh memperoleh pelajaran yang indah hari ini. Kami dibekali dan pembekalan hari ini menuntut kami untuk lebih teliti, lebih sabar ketika kami melihat ayat-ayat yang sulit dan bertekad dengan penuh kesabaran untuk mencari tahu kehendak-Mu melalui firman ini dan akhirnya Tuhan dimuliakan. Berkati semua yang mendengarkan pekabaran ini. Saya bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah bersama mendengarkan pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.